Perkenalkan, nama saya Safira Nadareni dengan NIM A1011211095. Adegan di atas merupakan potongan atau cuplikan dari serial drama Queen of Tears pada episode 9 menit ke-37. Pada cuplikan tersebut memperlihatkan ibu dari Baek Hyun-woo sedang memanen sayur-sayuran dari hasil perkebunannya. Oleh karena itu, saya terinspirasi untuk membuat kontrak atau perjanjian, yaitu perjanjian suplai bahan makanan. Bagian pembukaan kontrak ini. Judul kontrak: Perjanjian suplai bahan makanan antara perkebunan Hyongduri dengan PT Segar Food Indonesia. Kalimat pembukanya, pada hari ini, Senin, tanggal 13 bulan Mei tahun 2024, bertepatan di Seoul, Korea Selatan, telah terjadi kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak sebagai berikut. Selanjutnya, komparisi atau para pihak. Yang pertama ada Nona Safira Nandaryani, 35 tahun, beralamat di Myeongdong 115 Tugiro, Junggu 04536, Seoul, Korea Selatan. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Segar Food Indonesia yang sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian 102 pada tanggal 1 bulan Juni tahun 2017 untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Segar Food Indonesia yang beralamat di Jalan Myeongdong 10, Tugiro, Junggu 01295, Seoul, Korea Selatan. Untuk selanjutnya, dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak klien. Yang kedua adalah Tuan Baek Dugwon, 58 tahun, beralamat di 22 Yongyo Nanggil, Mungyongsi, Gyeongsangbuk-do. Dalam hal ini mewakili perkebunan Hyongduri dalam kapasitasnya sebagai kepala desa yang mengelola seluruh perkebunan berdasarkan surat kuasa yang bermaterai cukup. Selanjutnya, dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak supplier. Pihak klien dan pihak supplier secara sendiri-sendiri disebut sebagai pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Kemudian adalah resital. Diterangkan terlebih dahulu. 1. Bahwa pihak klien adalah perseroan yang bergerak di bidang jasa penyediaan catering di Korea Selatan yang berfokus kepada makanan tinggi serat dan bernutrisi yang memiliki cita rasa Nusantara Indonesia. PT Segar Food Indonesia sudah menjadi bagian dari event besar di Korea Selatan dan memiliki akreditas A. PT Segar Food Indonesia ingin memperluas jangkauan pemasaran hingga membutuhkan pasokan sayur-sayuran dan buah-buahan dalam jumlah yang banyak untuk menunjang produksinya. Yang kedua, bahwa pihak supplier merupakan usaha perkebunan dari pedesaan yang masih terjaga kualitas air, udara, dan tanahnya, sehingga menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan yang berkualitas tinggi. Perkebunan Hyongduri juga mendapatkan nilai A dari pemerintahan Seoul dalam ajang kebun sehat. Dan oleh karena itu, perkebunan Hyongduri ingin memperluas jaringan pendistribusi dari hasil perkebunan tersebut ke beberapa perusahaan di Seoul. Yang ketiga, bahwa para pihak telah mengadakan MOU serta menyepakati dan bersedia menandatangani perjanjian pengadaan bahan makanan antara perkebunan Hyongduri dengan PT Segar Food Indonesia. Kemudian, ruang lingkup. Berdasarkan pertimbangan di atas, para pihak telah sepakat untuk saling mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk membuat dan atau menandatangani suatu perjanjian pengadaan bahan makanan antara perkebunan Hyongduri dengan PT Segar Food Indonesia dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini. Pasal 1. Definisi. 1. Klien. Dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai klien adalah PT Segar Food Indonesia yang merupakan penyedia jasa catering yang dalam perjanjian ini diwakilkan oleh Nona Safira Nandaryani selaku Direktur Utama PT tersebut. Kedua, supplier dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai supplier adalah perkebunan Hyongduri yang merupakan suatu badan usaha di bidang perkebunan yang diwakilkan serta dikelola oleh Kepala Desa Tuan Baek Dugwon yang bertugas memberikan atau memasok bahan-bahan yang dibutuhkan. Ketiga, bahan makanan. Dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai bahan makanan adalah jenis bahan makanan pokok sehari-hari seperti sayur dan buah yang akan menjadi objek perjanjian. Keempat, harga. Dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai harga adalah harga dari bahan makanan yang sesuai menurut pasal yang ditentukan dengan won Korea. Yang kelima, grade. Dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai grade adalah nilai dari kualitas sayur-sayuran dan buah-buahan yang dimana memiliki kategori A, B, dan C. Grade A menandakan kualitas terbaik, grade B menandakan kualitas baik namun sedikit kerusakan, grade C menandakan kualitas baik namun terdapat banyak kerusakan. Yang keenam, fluktuasi. Dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai fluktuasi adalah penaikan atau penurunan harga bahan makanan yang disebabkan oleh permintaan atau penawaran di pasar. Pasal tersebut merupakan ketentuan umum. Selanjutnya, pasal 2, maksud dan tujuan. 1. PT Segar Food Indonesia merupakan penyedia jasa catering yang sudah terkenal di Korea Selatan, terutama di Seoul, sehingga PT Segar Food Indonesia memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen setia hidangan Nusantara di Korea Selatan. Yang kedua, penyajian makanan terhadap konsumen harus dapat memenuhi serat dan bernutrisi serta higienis sehingga diselenggarakan untuk memberikan pelayanan paripurna bagi para konsumen. Yang ketiga, oleh karenanya pihak PT Segar Food Indonesia memerlukan dan atau membutuhkan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2. Pasal tersebut merupakan klausula transaksional. Kemudian pasal ketiga, hak dan kewajiban. Yang pertama, hak pihak klien. Pasal ketiga, hak dan kewajiban. 1. Hak pihak klien. A.
berhak mendapatkan dan atau memperoleh pasokan kebutuhan bahan makanan dari pihak supplier secara terus-menerus selama kontrak perjanjian berlangsung, dengan kualitas bahan yang baik, serta spesifikasi dan harga standar pasar. B. Berhak untuk menentukan sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai grade yang diinginkan. C. Berhak menerima laporan kualitas dan harga pasar dari bahan makanan untuk memilih bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk dikirim. D. Memutuskan kontrak perjanjian ini setelah masa kontrak selesai dan atau tidak meneruskannya lagi apabila pihak supplier dinilai telah lalai menjalankan kesepakatannya. Kedua, hak pihak supplier. A. Berhak mendapatkan pembayaran atas bahan makanan yang sudah diberikan kepada pihak klien serta pihak supplier mengajukan bukti transaksi pengiriman bahan makanan sesuai ketentuan yang telah disepakati. B. Berhak menerima daftar pesanan bahan makanan atau purchase order dari pihak klien sehari sebelum bahan makanan tersebut digunakan. Ayat 3. Wajib memberikan daftar pesanan bahan makanan atau purchase order kepada pihak supplier sehari sebelum bahan makanan tersebut digunakan. B. Wajib melakukan pembayaran atas bahan makanan yang sudah didapatkan dari pihak supplier dan yang telah memenuhi spesifikasi secara non-tunai setelah pihak supplier mengajukan jumlah total bukti transaksi pengiriman bahan makanan. Ayat keempat. Kewajiban pihak supplier. A. Wajib menyediakan bahan makanan sebagaimana yang diminta dan atau ditentukan oleh pihak klien setiap harinya dengan tepat waktu dan dilarang menghentikan secara spesifik kecuali ditentukan lain oleh pihak klien. B. Wajib mematuhi ketentuan pihak klien mengenai kualitas bahan makanan untuk menjaga higienis sehingga aman untuk dikonsumsi para konsumen PT Segar Food Indonesia. Pasal tersebut merupakan affirmative covenant. Pasal 4. Jangka waktu perjanjian. Jangka waktu berdasarkan perjanjian ini telah disepakati para pihak selama 5 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian suplai bahan makanan ini disepakati dan ditandatangani. Pasal tersebut merupakan klausula transaksional. Pasal 5. Bentuk dan harga bahan makanan. 1. Pihak supplier menyediakan dan memenuhi kebutuhan bahan makanan kepada pihak klien yaitu sayur dan buah sebagai berikut. A. Kategori sayuran. Bayam, wortel, daun bawang, kubis, lobak, sawi putih, cabai merah, jamur, bawang bombay. B. Kategori buah-buahan, buah pir, buah apel, dan buah stroberi. Ayat 2. Harga bahan makanan adalah harga bahan sebagaimana dimaksud dalam proposal penawaran sebagai berikut. A. Bayam 9.000 won per kilo, wortel 7 won per kilo, sawi putih 10.000 won per kilo, cabai merah 12.000 won per kilo, daun bawang 7.000 won per kilo, bawang bombay 5.000 won per kilo, jamur 7.500 won per kilo, kubis 8.000 won per kilo, lobak 7.000 won per kilo. B. Kategori buah. Buah pir 15.000 won per kilo, buah apel 10.000 won per kilo, buah stroberi 20.000 won per kilo. Ayat 3. Harga bahan makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 merupakan harga dari kualitas grade A yang berlaku selama 1 bulan sejak perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak dan akan diperbaharui setiap bulannya mengikuti harga pasar. Ayat 4. Pihak supplier dan atau pemasok kebutuhan bahan makanan akan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak klien baik secara lisan atau tulisan di akhir perjanjian mengenai fluktuasi harga. Untuk selanjutnya, pihak klien dapat mempertimbangkan dan atau mengevaluasinya. 5. Fluktuasi atau naik turunnya harga selama masa kontrak sedang berjalan menjadi tanggung jawab pihak supplier dan oleh karenanya pihak klien dibebaskan dari klaim kerugian pihak supplier dengan alasan apapun karena mengenai stabilitas harga sudah disepakati sejak awal perjanjian ini. Keenam, sayuran dan buah-buahan yang digunakan adalah grade A sebanyak 80%. Jika tidak memungkinkan menggunakan grade A, maka pihak klien akan menggunakan grade B sebanyak 20%. Pasal tersebut merupakan klausula spesifik. Kemudian pasal 6. Pengiriman order, pengawasan mutu, dan retur bahan makanan. Ayat 1. Pihak klien wajib memberikan daftar pesanan bahan makanan atau purchase order kepada pihak supplier sehari sebelum bahan makanan tersebut digunakan. Kedua, daftar pesanan bahan makanan memuat rincian tentang hari dan tanggal pengiriman, tujuan pengiriman, jenis dan jumlah satuan bahan makanan, serta spesifikasi lain yang diperlukan. Ketiga, daftar pesanan bahan makanan atau purchase order tersebut selanjutnya digunakan sebagai catatan pihak supplier untuk mengirimkan bahan makanan kepada pihak klien. Keempat, pihak supplier mengirimkan pesanan bahan makanan sebagaimana dimaksud ayat 3 kepada pihak klien dan atau perwakilannya yang ditunjuk untuk itu, sesuai dengan catatan dalam purchase order yang berjalan setiap harinya. Kelima, pihak klien selanjutnya memeriksa barang pesanan yang dikirimkan oleh pihak supplier, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan. Keenam, setelah dilakukan penelitian dan pengecekan barang oleh pihak klien, kemudian pihak klien menentukan barang tersebut layak dan dapat diterima, maka saat itu juga dianggap tidak ada perselisihan. Ketujuh, apabila terjadi keluhan mengenai mutu, jenis, serta jumlah barang sebagaimana yang dimaksud dalam pengiriman, pihak klien dapat menghubungi pihak supplier untuk mendapatkan penggantian dan atau bentuk lainnya. Pasal tersebut merupakan klausula spesifik. Pasal 7. Larangan. 1. Bahwa pihak supplier tidak boleh mengirimkan bahan makanan yang tidak sesuai dengan purchase order yang diberikan pihak klien. 2. Pihak supplier dilarang menukarkan grade sayuran dan buah-buahan dengan atau tanpa sengaja atau tanpa sepengetahuan pihak klien. 3. Pihak klien tidak boleh menunda pembayaran terhadap pihak supplier
Maksimal pembayaran adalah 1 minggu terhitung dari bahan makanan tiba di tangan pihak klien. Keempat, para pihak dilarang untuk menghentikan perjanjian dan atau memutuskan perjanjian tanpa sepengetahuan pihak lain atau secara sepihak. Pasal tersebut merupakan negatif covenant. Pasal 8, tentang PT Segar Food Indonesia. 1. PT Segar Food Indonesia merupakan sebuah perseroan yang bergerak di bidang penyediaan jasa catering yang berkembang pesat di Seoul, Korea Selatan, dan hampir seluruh event dan perayaan besar menggunakan jasa dari PT Segar Food Indonesia. Kedua, PT Segar Food Indonesia memiliki beberapa penghargaan yang diberikan oleh pemerintahan kota Seoul dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pangan, seperti penghargaan atas makanan paling diminati di Seoul, penghargaan makanan sehat, dan masih banyak lagi. Ketiga, PT Segar Food Indonesia kini memiliki beberapa jaringan luas untuk memasarkan jasanya di beberapa sektor industri seperti acara award, acara kenegaraan, acara nasional, serta dipercaya menjalin kerjasama di berbagai perusahaan untuk menyediakan makan siang bagi karyawan kantor termasuk makan siang untuk seluruh karyawan Queen's Group. Keempat, hingga saat ini PT Segar Food Indonesia memiliki gudang penyimpanan bahan makanan terbesar di Seoul yang memiliki pengamanan dan kontrol yang baik hingga dapat menjaga kualitas bahan makanan tetap utuh dan higienis. Pasal tersebut merupakan klausula condition of precedent. Pasal 9, keterlambatan pekerjaan dan pembayaran. 1. Pihak supplier wajib melakukan pekerjaan dan atau melaksanakan pengiriman barang kebutuhan bahan makanan kepada pihak klien sesuai dengan perintah purchase order dengan tepat waktu. Kedua, pihak supplier wajib membayar ganti kerugian sebesar 30% dari nilai total order atau pesanan harian kepada pihak klien apabila pihak supplier dinyatakan lalai dalam melakukan tugas dan kewajibannya pada masa kontrak. 3. Kelalaian tersebut dapat berupa penghentian pengiriman secara sepihak oleh pihak supplier dan terdapat beberapa dan atau salah satu bagian barang sebagaimana dimaksud dalam daftar pesanan tidak diberikan kepada pihak klien. Keempat, pihak klien membayar semua tagihan atau barang yang telah dipesan kepada pihak supplier dengan cara tunai dan pembayaran tersebut dilakukan setiap 7 hari terhitung sejak barang pesanan atau purchase order disampaikan dan atau diterima oleh pihak klien. Kelima, pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 4 adalah setelah pihak supplier mengajukan klaim tagihan secara terperinci kepada pihak klien. Kemudian, pihak klien meneliti serta mencocokkan dengan bukti transaksi catatannya. Keenam, pembayaran dapat dilakukan secara tunai, transfer bank, dan atau cek giro. Untuk pembayaran dengan transfer bank, cek, dan giro dianggap sah setelah dapat diuangkan secara tunai. Ketujuh, masing-masing pihak, baik pihak klien maupun pihak supplier, menerima dan memiliki tanda bukti pembayaran. Pasal tersebut merupakan klausula antisipatif. Pasal 10, denda dan sanksi. Yang pertama, apabila pihak klien lalai memenuhi kewajiban tersebut di atas, yaitu tidak membayar lunas pada waktu ditagih oleh pihak supplier, maka lewatnya waktu itu saja sudah merupakan bukti awal yang cukup untuk adanya kelalaian pihak klien. Sehingga dengan tanpa bukti lebih lanjut dengan surat jurusita atau akta lain semacam itu. Dan untuk kepentingan pihak supplier, pihak klien wajib dan harus membayar denda atau uang paksa sebesar 100.000 won untuk setiap hari keterlambatan dan sekaligus lunas pada waktu ditagih pihak supplier. Kedua, atas permintaan sepihak dari pihak supplier sendiri dengan membawa akibat seluruh jumlah uang dari nilai barang pesanan yang telah dikirimkan dan atau diterimakan kepada pihak klien menjadi hak dan kewajiban mutlak pihak klien sebesar 50% dari total nilai jumlah barang yang telah dikirim dan atau diterima pihak klien. Ketiga, apabila masing-masing pihak telah mendapatkan hak-haknya dalam perjanjian, dalam hal ini pihak klien telah menerima semua barang kebutuhan bahan baku makanan yang dipesan dari pihak supplier. Pihak supplier menerima lunas pembayaran seluruh nilai dalam transaksi suplai barang. Pasal tersebut merupakan klausula antisipatif. Pasal 11, force majeure. Yang pertama, keadaan kahar adalah keadaan di luar kehendak para pihak, baik pihak klien maupun pihak supplier, sehingga menyebabkan prestasi tidak berjalan sesuai perencanaan dan atau tidak diharapkan. Yang kedua, tidak satu pihak pun dalam perjanjian ini yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam hal tidak dapat memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh force majeure yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya akan terjadi karena bencana alam, kudeta, sabotase, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal ini, maka pihak yang mengalami keadaan akibat force majeure wajib memberitahukan secara tertulis pihak lainnya dalam waktu paling lambat 30 hari setelah force majeure terjadi. Dan demikian pula pada saat berakhirnya keadaan tersebut, para pihak sepakat untuk secepatnya bertemu guna membicarakan rencana pelaksanaan kewajiban yang tertunda tersebut. Kelalaian atau keterlambatan pihak yang terkena force majeure untuk memenuhi kewajibannya untuk memberitahukan pihak lain dapat berakibat tidak diakuinya force majeure tersebut oleh pihak lain. Pasal tersebut merupakan affirmative covenant. Pasal 12, penyelesaian perselisihan. Yang pertama, dalam hal ini terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah. Yang kedua, jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan ini akan diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional di Seoul. Dan para pihak dengan ini setuju untuk menaati dan mematuhi peraturan-peraturan dan tiap keputusan dari Badan Arbitrase Nasional, karena keputusan tersebut merupakan keputusan terakhir dan mengikat para pihak. Pasal ini merupakan klausula antisipatif. Pasal 13, permulaan dan berakhirnya kontrak perjanjian. Yang pertama, perjanjian kesepahaman antara pihak klien dan pihak supplier ini mulai berlaku sejak perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak.
Kedua, kontrak perjanjian pengadaan bahan makanan ini berakhir per tanggal 13 bulan Mei tahun 2029, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak, dan selanjutnya dapat dilakukan pembaharuan atau kontrak ulang apabila pihak lain menghendaki kelanjutannya. Yang ketiga, jika atas permintaan sepihak dari pihak lain sendiri sebelum masa kontrak berakhir dengan membawa akibat seluruh jumlah uang dari nilai barang kebutuhan bahan baku makanan yang telah diterima oleh pihak lain dari pihak supplier selama masa kontrak belum berakhir harus dibayar kepada pihak supplier serta lebih lanjut. Keempat, dalam kejadian dimaksud dalam pasal 13 ayat 3, maka batal atau berakhirnya perjanjian ini terjadi karena hukum, sehingga untuk hal tersebut tidak diperlukan lagi surat peringatan dari jurusita atau akta lain semacam itu. Dan kedua belah pihak secara tegas menyatakan dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Pasal tersebut merupakan klausula antisipatif. Sekarang kita masuk ke bagian penutup. Demikian perjanjian suplai bahan makanan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 yang memiliki ketentuan yang sama dan dimaksudkan sebagai alat bukti yang sah bagi para pihak. Kalimat tersebut merupakan pernyataan kontrak sebagai alat bukti. Perjanjian berlaku sejak tanggal 27 Mei tahun 2024 seperti yang telah disebut dalam perjanjian ini. Seoul 26 Mei 2024. Ini merupakan pernyataan tempat dan tanggal perjanjian ditandatangani. Terdapat pihak klien beserta tanda tangannya dan pihak supplier beserta tanda tangannya. Ini merupakan penempatan para pihak dalam perjanjian ini. Kemudian adalah saksi-saksi. Yang pertama, Baek Hyun-woo berserta tanda tangan. Yang kedua, Hong Hin berserta tanda tangan. Yang dimana ini merupakan penempatan nama saksi-saksi. Demikian kontrak ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Perancangan Kontrak. Sekian, terima kasih.